Dulu awalnya lautan, laut. Tetapi karena letaknya di muara Bengawan Sulu, ya, di mana tiap saat dari aliran Bengawan Sulu itu membawa lumpur, ya, di mana lumpur itu kemudian nutupi sebagian laut, lalu terbentuklah daratan. Ya. Itu sebabnya wilayah laut yang penuh lumpur, muara lumpur. Ya, muara itu ujung daripada sungai. Itu sudah penuh dengan lumpur, karena itu disebut muara lumpur. Karena wilayah itu terletak di Jawa dan bahasa Jawa kuno, ya, menyebut muara lumpur itu dengan basa Jawa kuno, yaitu Jung Pangkah. Jadi basa Jawa ini kuno lumpur itu pangkah. Banyak yang nggak ngerti ya. Pangkah itu basa Jawa kuno, artinya lumpur. Jadi ujung pangkah itu muara lumpur. Itu seperti di Malaysia sana. Sungai Kelang itu mengalirkan lumpur ke laut, lalu jadi daratan. Itu sebabnya daratan dari muara Kelang itu disebut Kuala Lumpur. Awalnya terbentuk dari endapan lumpur. Jadi minimal wilayah sini ini baru, karena banyak dulu laut. Ya. Jadi kalau digali itu, gali sumur berapa meter gitu, pasti masih ada kerang, macam-macam lautan di dalam. Kenapa? Karena dulunya laut. Jadi sampai zaman pertengahan Majapahit belum ada itu, namanya desa Ketapang, itu belum ada. Masih endapan lumpur. Baru nanti belakangan, ya, itu mulai ada endapan-endapan yang kemudian dijadikan lahan pertanian oleh penduduk, dan kemudian pelan-pelan dan di Gresik ini pelabuhannya dulu ada 2 pelabuhan besar. Satu pelabuhan Gresik dan yang kedua pelabuhan Mengari. Saya tidak tahu di mana Mengari itu. Ya, itu pelabuhan besar itu. Jadi Portugis waktu masuk ke sini itu singgah di pelabuhan Mengari. Itu pelabuhan khusus ngangkuti rempah-rempah dari pedalaman. Ya, ya, masih ada benteng dulu karena memang besar dulu. Jadi pelabuhan Gresik itu besar. Jadi Surabaya kalah dulu. Ya, kalah dalam perdagangan, masih besar Gresik. Ya, jadi itu. Jadi ini dulu memang wilayah yang subur, makmur, ya, dan wilayah tua. Beberapa prasasti itu ditemukan di wilayah Kabupaten Gresik ini, menunjukkan angka tahun 1323, itu masa Tribhuwana Tunggadewi, zaman Gajah Mada jadi patih. Jadi itu masih seperti itu. Jadi sudah ada prasasti di wilayah Gresik, wilayah tua. Nah, itu kaitan dengan wilayah di sini. Penduduk mayoritas, sekalipun sudah banyak berubah, itu warga Nahdliyin, wong-wong NU. Kenapa? Yaitu umat Islam yang masih memegang adat tradisi budaya warisan Wali Songo. Ya. Saya katakan begitu karena sekarang ini orang bingung, karena gak ngerti sejarah, kemudian menduga-duga. Ya. Wah, ini ono keselamatan, pasti agama Hindu. Iki ono sedekah bumi, pasti warisan agama Hindu. Ya. Iki
seni jaran kepang pasti agama Hindu. Seluruhnya dianggap Hindu. Padahal enggak. Wali Songo itu membangun betul-betul tradisi Islam. Menurut pemahaman para wali yang tinggal di wilayah Nusantara. Kita ambil contoh aja tradisi sedekah bumi. Dan beri kita sik wonten sedekah bumi. Mboten wonten. Biyen wonten. Nah, tiang mboten ngerti dipikir sedekah bumi ini warisan zaman Mojopahit, zaman Hindu. Zaman Mojopahit tidak ada yang namanya sedekah bumi. Karena sedekah itu dari basa Arab sodako. Zaman Mojopahit tak mungkin dari basa Arab itu. Jadi sedekah untuk hasil bumi. Itu ngerangkap sekalian bayar zakat setahun. Sama Wali Songo diberi istilah sedekah. Apa? Manusia yang tinggal di Nusantara, terutama yang tinggal di Jawa, di mana Wali Songo waktu itu berada. Itu menurut pemahaman Wali Songo, semuanya harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Lahir sebagai manusia Nusantara. Harus bersyukur. Kenapa? Karena kelimpahan yang tidak didapati bangsa lain. Bagaimana seperti itu? Wali Songo itu sukanya keliling dari satu desa ke desa lain. Tahu keadaan penduduk. Ternyata penduduk di wilayah Jawa ini itu satu-satunya penduduk di dunia yang hidup berkelimpahan pangan. Jadi bahan pangan itu nggak pernah kekurangan. Dilacak dari cerita-cerita zaman kuno, naskah-naskah zaman kuno yang dibaca. Belum pernah terjadi orang di Nusantara ini terjangkit kelaparan dan mati tidak bisa makan. Tidak pernah dalam sejarah. Perang sebesar apapun tetap tidak ada mati kelaparan. Jadi kalau kita lihat catatan orang dulu itu bagaimana masuk desa-desa selalu ketemu namanya lumbung desa. Masuk ke pedukuhan ada lumbung juga di situ. Rumahnya orang-orang yang punya sawah ada lumbung. Bahkan di daerah pedalaman para wali menemukan penduduk membuang gabah karena rusak disimpan setahun lebih. Itu dibikin makan kuda dan sebagainya. Buang makanan mubazir. Disitulah Wali Songo menetapkan penduduk Nusantara khususnya wong Jawa wajib sedekah pangan. Kenapa? Karena berlimpah makanan. Sementara bangsa lain tidak ada. Itulah tiap tahun kemudian diadakan bersih dengan nama sedekah bumi, mengeluarkan sebagian hasil bumi untuk disedekahkan. Kenapa? Ya sebagai rasa syukur. Kenapa? Sodako, zakat, itu kotoran. Kotoran dari harta. Kalau tidak dikeluarkan dari penyakit. Disitulah ditetapkan sedekah bumi.